Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dewi Juwita, NPM 22401114. Nama saya Ricarus Purlalu, NPM 22401131. Nama saya Antonius Safranus Jo, NPM 22401104. Nama saya Kristostomus Igras Eba, NPM 22401106. Kami merupakan anggota kelompok 2 tugas manajemen proyek kelas 2022D. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas review jurnal dengan topik manajemen biaya. Dan untuk jurnal yang kami review berjudul Analisis Kinerja Waktu dan Biaya Proyek Revitalisasi RCC RU 6 Balongan dengan metode Probabilistic Earned Value. Nama jurnal, Jurnal Teknik ITS Volume 12 Nomor 1 2023 ISSN .2 2337/3539 buka kurung 2301/9271 print tutup kurung. Jurnal ini merupakan jurnal yang telah terakreditasi Sinta 4. Untuk gambaran jurnalnya, teman-teman bisa melihat pada slide foto berikut ini. Selanjutnya, kami akan membahas berkaitan dengan latar belakang, permasalahan, tujuan, objek penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Di sini saya akan membahas jurnal latar belakang analisis kinerja waktu dan biaya proyek dan permasalahannya. Seiring berjalannya yaitu perkembangan infrastruktur dan proyek konstruksi, semakin meningkat dan perkembangan konstruksi yang semakin kompleks, menurut para pelaku usaha, untuk meminimalisir adanya keterlambatan ataupun kegagalan dalam menyelesaikan proyek konstruksi dalam pelaksanaannya, sebuah proyek dapat mengalami keterlambatan, percepatan proyek, biaya pelaksanaan suatu proyek bisa mengalami keuntungan ataupun kerugian. Oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja waktu dan biaya proyek konstruksi. Permasalahan dalam pelaksanaan proyek ini mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditentukan, kinerja pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena tidak mampu mencapai target yang sudah ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, tujuan penelitian. Yang kedua, objek penelitian. Yang ketiga, subjek penelitian. Dan yang terakhir, metode penelitian. Baik, yang pertama teman-teman, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja biaya dan waktu proyek dan memprediksi biaya dan waktu. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitiannya adalah pengukuran kinerja dan prediksi biaya dan waktu proyek. Subjek penelitiannya adalah proyek unit RCC RU 6 Balongan. Metode yang dilakukan adalah metode Probabilistic Earned Value. Dalam menggunakan metode ini, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama, rincian anggaran biaya, time schedule, laporan bulanan, dan biaya aktual. Alasan menggunakan metode ini adalah karena proyek ini telah mengalami keterlambatan dan pengeluaran yang lebih dari anggaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Dengan memperhitungkan 3 indikator probabilistik, yaitu optimistik, most likely, dan pesimistik, didapatkan hasil rekapitulasi perhitungan SPI probabilistik dengan menggunakan software aplikasi RISC, yaitu diperoleh hasil semua kurang dari 1 yang menunjukkan bahwa proyek mengalami keterlambatan dari perencanaan awal.
Sedangkan hasil rekapitulasi perhitungan CPI probabilistik diperoleh hasil semua lebih dari 1 yang menunjukkan bahwa biaya pelaksanaan proyek lebih hemat dari perencanaan awal. Hasil rekapitulasi perhitungan time estimated atau TE diperoleh waktu perkiraan akhir adalah 405 hari, di mana proyek mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan yaitu 365 hari. Hasil rekapitulasi perhitungan estimate to complete atau ETC probabilistik menunjukkan bahwa biaya penyelesaian proyek adalah 75.555.411.474 rupiah. Hasil rekapitulasi perhitungan estimate at completion atau EAC probabilistik adalah 192.299.560 yang menunjukkan bahwa biaya lebih kecil dari nilai kontrak proyek yaitu Rp 201.635.083.030 rupiah. Berdasarkan hasil perbandingan ETC dan EAC deterministik dengan ETC dan EAC probabilistik menunjukkan bahwa terdapat beberapa nilai ETC dan EAC probabilistik yang lebih besar dari ETC dan EAC deterministik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya memperhitungkan unsur ketidakpastian dalam melakukan pengendalian proyek agar perhitungan prediksi biaya penyelesaian proyek lebih akurat serta meminimalisir terjadinya gangguan keuangan proyek. Kelebihan, jurnal ini sangat relevan dengan ilmu manajemen proyek yang berkaitan dengan hubungan antara biaya dan waktu, sehingga jurnal ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar bagi penerus teknik sipil. Objek ini dan subjek penelitiannya sangat jelas, dan dengan data yang jelas dan metode penelitiannya sangat baik. Kekurangan dalam jurnal ini, di mana dalam jurnal ini terdapat satu atau paragraf saja. Dan dalam jurnal ini terdapat banyak singkatan yang mungkin orang belum tahu apa maksud dari singkatan tersebut. Contohnya ETC, TE, EAC, SPI, dan CPI. Itu tadi penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan limpah terima kasih.